Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, yang kami hormati Pak Sukendar, Pak Hamka, Mas Bara, dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan ini, ya, pada hari yang paling mulia di antara hari-hari yang lain, yaitu Sayyidul Ayyam, hari Jumat, kita masih diberi kesempatan Allah untuk senantiasa bertolabul ilmi dan merupakan faridah bagi kita semuanya. Alhamdulillah kita pada hari ini sudah sampai surat Al-Burud, ya, Al-Burud ayat yang ke-7 insya Allah. Karena kemarin kita sudah membahas Al-Burud 1-6 ya. Bagi yang baru hadir ya, halamannya halaman 5047 ya. Yang punya kitabnya ya, silakan dibuka 5047. Oke. Saya akan ceritakan kisah ya sedikit kemarin ya, bahwa pada pembukaan ayat kemarin ya, Allah bersumpah ya, demi langit yang mana di situ mempunyai gugusan bintang atau garis edar, yang mana planet-planet di situ semuanya ada, gitu kan. Dan juga Allah bersumpah pada hari yang mau'ud ya, yang dijanjikan pasti datang, yaitu hari kiamat, dan juga pada syahid dan masyhud, yang mana di situ ada ikhtilaf dalam penafsirannya. Ada yang mengatakan seluruh makhluk yang menyaksikan pada hari kiamat, ya, dan maksudnya adalah seluruh hal-hal ajaib ya, yang mengherankan dan mengerikan lah pada hari itu. Dan ada yang menafsirkan bahwa syahid adalah yaumul Jum'ah, maksudnya adalah yaum Arafah gitu. Setelah Allah bersumpah pada hal-hal yang luar biasa itu, Allah menjelaskan ya jawab qasamnya itu ya. Ada beberapa versi kemarin, ada 4 ya. Bisa yang pertama yaitu Allah akan menjelaskan ya, Allah akan mengadab atau melaknat ashabul ukhdud ya, orang yang mempunyai parit ya. Parit ya waktu itu adalah Dzunwas dan para bala tentaranya, orang-orang Yahudi yang mengadab orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa dan yang mengikuti agama Nabi Isa waktu itu ya. Ada juga yang mengatakan bahwa jawab qasamnya adalah di ayat yang ke berapa itu? 12 ya. Bahwa azab Allah itu sangat-sangat syadid ya, sangat-sangat pedih. Dan juga ada yang mengatakan bahwa ini mufasir ya maksudnya, yang mengatakan itu mufasir gitu. Bahwa kita semuanya akan dibangkitkan ketika hari kiamat. Dan juga kemarin yang ketiga apa itu? Bahwa yang ketiga saya lihat dulu. Bahwa orang-orang kafir Quraisy ya. Jadi ketika Allah bersumpah itu semuanya menjelaskan bahwa benar-benar orang kafir Quraisy terlaknat ya, sebagaimana terlaknatnya orang-orang ashabul ukhdud gitu. Oke, sekarang sudah sampai ayat yang ke-7 ya. Namun sebelumnya kita baca surah Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah menjadi wasilah keberkahan pada kajian setiap harinya. Ala hadini wa qulini surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala
wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi fid dharain amin. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhudun. Wa hum al-wawu harfu atfin. Wawunya adalah huruf ataf ya, berarti masih nyambung pada ayat sebelumnya ya. Wa hum dhamirun munfasilun fi mahalli raf'in. Humnya adalah dhamir yang munfasil ya. Munfasil itu yang terpisah, yang berdiri sendiri. Dalam i'rab dia menempati apa? I'rab rafa sebagai mubtadaun, sebagai mubtada. Ala harfu jarin mabnun ala sukun. Ala adalah huruf jar yang mana dia mabni sukun ya. Di atas alif di situ. Ma ismu mausulin. Ma adalah isim mausul ya. Bi makna alladzi, yang mana maknanya alladzi. Ya, isim mausul itu kata penghubung ya, yang menghubungkan dua kalimat atau lebih ya, atau juga bisa dua kata ya, sehingga menjadi satu kesatuan ya. Mabnun ala sukuni. Jadi ma di sini adalah mabni sukun ya. Fi mahali jarin. Dalam i'rab dia menempati i'rab jar. Kenapa? Bi ala, dijarkan dengan huruf jar ala. Auma harfu masdariin atau harfun masdariun. Ma juga selain sebagai isim mausul ya, bisa juga ma itu kita jadikan huruf masdari ya. Huruf masdari itu huruf yang mentakwil ya, jumlah atau apa namanya fiil setelahnya itu sebagai masdar ya, sebagai bentuk masdar. Kalau kita belajar shorof ya, ada fiil madhi, fiil mudhari dan masdar itu. Jadi ma yaf'aluna, berarti yaf'aluna bentuk fiil kan, fiil mudhari kan. Nah, ini ditakwil sebagai apa? Masdar. Berarti yaf'aluna berarti fi'lihim. Nah, seperti itu ya. Takwil masdar dari fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'al ya berarti. Wa huwa al-fi'lu fi ta'wili masdarin fi mahali jarin. Dan fi'il yang ditakwil sebagai masdar, berarti yaf'alun itu menempati i'rab jar di ala. Jadi ala fi'lihim gitu. Wahum ala fi'lihim. Kalau kita anggap ya, kita jadikan mas sebagai ma apa? Masdari. Wal jaru wal majruru, jar majrur adalah muta'alliqun bi syuhudin. Terkait pada lafaz apa? Syuhud. Jar majrur maksudnya ala ya. Ala dan apa tadi? Fi'il yang ditakwil sebagai masdar, berarti ala fi'lihim itu terkait pada lafal syuhudun yang ada di belakangnya. Yaf'aluna fi'lu mudhari'in. Yaf'aluna adalah bentuk fi'il mudhari. Marfu'un dia i'rabnya rafa, wa alamatu raf'ihi tanda rafa'nya dia adalah thubutun nuni. Nunnya masih ada. Kenapa? Karena dia termasuk apa? Af'al apa? Khamsah. Wa wawul jama'ati, wawu jamaknya di situ kan ada huruf wawunya kan? Itu namanya wawu jamak ya. Wawu yang menunjukkan bahwa pelakunya itu banyak, mereka ya. Yaf'aluna, mereka mengerjakan, melakukan ya. Domirun mutasilun, dia bentuknya domir mutasil, domir yang nempel di situ. Mabnun ala sukun, dia mabni sukun, tetap dalam keadaan apa? Sukun. Fi mahali raf'in, dalam i'rab dia menempati i'rab apa? Rafa. Sebagai fa'ilun, sebagai fa'il dari lafal yaf'aluna. Wal jumlatu la mahallalaha minal i'rabi. Jumlah maksudnya kalimat ya, yang terdiri, ini jumlah fi'liyah ya, karena ada fi'il fa'il ya. Kalimat yang terdiri dari fi'il fa'ilnya ya, yaf'aluna dan mau jamak tadi sebagai fa'ilnya, la mahallalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab. Ya. Kenapa? Silatul mausuli, al ismi, atau al harfima. Tolong ada yang belum di mute. Kan di mute. Silakan yang belum di mute karena suaranya mengganggu ini. Siapa yang belum di mute barang? Jadi ketika ada jumlah ya, ketika ada kalimat yang jatuh setelah isim mausul, itu namanya silah mausul ya. Oke. Jumlah yang jatuh setelah isim mausul namanya apa? Silah mausul. Jadi yaf'aluna ini bisa jadi silah mausul ismi ya. Silah mausul ismi ketika ma tadi kita jadikan isim mausul yang bermakna alladzi tadi kan.
Nah, yaf'aluna ini bisa juga menjadi silah mausul harfi. Ingat-ingat ya. Silah mausul harfi itu ketika ma kita jadikan ma masdari. Oke, jadi kalau ma masdari ya, maka namanya silah mausul apa? Harfi. Bil mu'minina. Al-ba'u harfu jarin. Ba-nya adalah huruf jar. Pasti di situ mabni ya, mabni kasroh. Wal mu'minina dan lafal mu'minina ismun majrurun bil ba'i, isim yang dijarkan dengan huruf jar ba. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur apa? Al ya'u, huruf ya. Di situ ada ya ya. Ya bukan mu'minuna ya. Ada dua bentuk ya, mu'minuna bisa mu'minina. Karena dia majrur maka tandanya apa? Ya, mu'minina. Li'annahu jam'u mudzakarin salimin. Karena dia adalah jamak mudzakar salim. Jadi i'rabnya memakai huruf ya. Kalau enggak wau, ya. Wau dalam keadaan rafa, ya dalam keadaan nasab dan apa? Jar. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya bi dan al mu'minina, itu muta'alikun bil fi'li fi yaf'aluna. Dia terkait pada fi'il apa? Yaf'aluna. Nah, mereka orang-orang yang ashabul ukhdud itu ya, melakukan yang tadi pembakaran yang kemarin ya diceritakan Mas Bara ya, itu mereka melakukan terhadap apa? Bil mu'minina, terhadap orang-orang mukmin. Berarti dia terkait pada yaf'alun. Syuhudun adalah khobarun marfu'un wa alamatu rafihi adhamatu. Khobar i'rabnya rafa dan tandanya adalah apa? Harokat dhamma. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari. Jumlah berarti jumlah ismiyah ya, karena terdiri dari mubtada khobar ya. Yaitu hum yang tadi ya mubtada'nya dan syuhudun sebagai khobarnya fi mahali jarin, dalam i'rab menempati i'rab jar. Kenapa? Ma'tufatun, dia menjadi jumlah yang diatofkan ya, ala jumlah hum sampai belakangnya. Berarti ayat ini ya, ayat sebelumnya ya. Hum alaiha qu'udun itu ya. Oke, sekarang kita lihat takliknya ya. Maksudnya apa? Hum ala wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhudun. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang beriman. Jadi mereka saat itu ketika membakar orang yang beriman itu, mereka pada menyaksikan gitu. Ya, ndeloi gitu. Lihat ya. Kayak pertunjukan lah, dianggap mereka pertunjukan. Kita lihat takliknya. Makna syahadatihim ala ihraqil mu'minina annahum wukilu bidzalika wa ju'ilu syuhudan. Jadi mereka semua itu menyaksikan ya, raja dan tadi ya junudnya ya, rakyatnya yang masih kafir ya, mereka semua menyaksikan ya, dalam mengeksekusi orang-orang yang beriman ya, dilempar ke dalam parit yang mana di situ ada api yang membara ya, yang mana api itu dari kayu-kayu yang dibakar. Yashhadu ba'duhum li ba'din inda al-mulki au anna ahadan minhum lam yufrid fi ma umira bi. Jadi tidak ada satupun yang ini yang apa istilahnya tidak menyaksikan ya. Berarti semuanya menyaksikan ya. Wa fuwidha ilaihi min ta'dzibi wa yajuzu annahum syuhudun ala ma yaf'aluna bil mu'minina yu'adduna syahadatahum yaumil qiyamah. Nah, jadi mereka juga akan dibalas ya, kelak di hari kiamat juga akan dipertontonkan mereka ya, diazab sama dengan mereka dibakar gitu. Jadi di ayat setelahnya itu mereka ya, bagi yang tidak bertobat maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan juga akan dibakar ya, sebagai tambahan perbuatan mereka telah membakar orang yang beriman, maka mereka pun akan dilakukan yang sama saat di dunianya. Tetapi porsinya pasti lebih panas kan? Lebih panas ketika api di dunia ya. Dan mereka pun akan sama dipersaksikan ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ayat selanjutnya, ayat ke-8. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi al-azizi al-hamidi. Wa ma al-wawu harfu atfin. Wawunya adalah huruf ataf, berarti masih nyambung pada ayat sebelumnya. Ma harfu nafyin, huruf nafi mabnun ala sukuni, dia mabni sukun. Naqamu adalah fi'lu madin,
fi'il madhi, kata kerja lampau, mabnun ala dhammi, dia mabni dhammah. Jadi fi'il madhi itu mabni ya. Ada kalanya mabni fathah, ada kalanya mabni dhammah, ada kalanya apa? Mabni sukun ya. Ya. Karena dia bertemu dengan wawu jamak, maka dia mabni apa? Dhammah. Nah, di situ kan ada wawu jamaknya kan. Maka naqamu ya di atas huruf mim itu. Naqamu. Jadi mabni dhammah. Wa wawul jama'ati, wawu jamaknya di sini adalah fa'ilun sebagai fa'il. Wal jumlatu fi mahali jarin. Adapun jumlah, maksudnya fi'il fa'il ya, naqamu, fi'il madhi dan juga fa'ilnya berupa dhamir ya, wawu jamak itu ma'tufatun ala jumlati hum qu'ud. Berarti di ayat keberapa itu? Ayat ke-6 sama juga ya. Sama seperti ayat yang ke-7 ya. Hum 'alaiha qu'udun. Ya. Berarti diatofkan di ayat yang ke-6. Minhum min harfu jarin. Min adalah huruf jar mabni ala sukuni, dia mabni sukun. Wahum adalah dhamirun mutasilun. Dhamir yang nempel di situ pada huruf jar mabniun ala sukuni, dia mabni sukun ya, tetap dalam keadaan sukun. Fi mahali jarin, dalam i'rab menempati huruf jar karena dia menjadi majrurun bi apa? Bimin. Dijarkan dengan huruf jar min. Wal jaru wal majruru, jar majrur, maksudnya min dan hum, muta'alliqun bi naqamu, terkait pada fi'il naqamu. Wama naqamu, mereka tidak mengadab ya, orang-orang beriman itu. Wama naqamu minhum ya, minhum dari orang beriman. Nah, berarti minhum itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada naqamu gitu. Ai maksudnya apa? Wama naqamu minhum. Maksudnya adalah wama abu minhum wama ankaru ila al-imana. Mereka itu ya tidak mengadab mereka, tidak aba ya'ubu itu maksudnya apa? Tidak menemukan kesalahan orang yang beriman itu ya kecuali karena keimanan mereka gitu. Enggak mau ngikutin agama mereka, ya, keluar dari agama mereka. Ya zaman dahulu itu kan agama Yahudi kan, orang Najran, orang Yaman itu ya. Mereka beragama Yahudi. Tetapi ketika ada agama baru ya yang mana dibawa oleh Nabi Isa ya, agama baru yang mana sebenarnya sama sih, dalam artian sama-sama mengisahkan Allah. Tetapi saat itu sudah melenceng gitu kan. Agama itu sudah melenceng dari ajaran Nabi Musa gitu kan. Sehingga datanglah Nabi apa? Nabi Isa untuk meluruskan agama lagi, agama yang mengisahkan Allah. Nah, alasannya mereka mengadab itu ya hanya sepele karena mereka beriman kepada Allah gitu kan. Di ayat yang ayat ini ya. Illa ayyuminu billahi al-azizi al-hamid. Hanya beriman pada Allah yang maha perkasa dan juga maha terpuji. Hanya itu saja gitu. Illa harfu hasrin. Illa adalah huruf hasr ya. Huruf yang mana membatasi maknanya ya. Pengecualian. Ya. Mabnun ala sukuni, dia mabni sukun ya, di atas alif. Wa huwa ghairu amilin. Illa di sini tidak beramal ya. Karena ila itu ada yang beramal ya. Bisa menasobkan isim kan? Nah, bisa beramal juga. Tetapi kalau ila di sini dia ghairu amilin, tidak beramal. Tidak bisa memengaruhi lafal setelahnya. An harfun masdariyun. An di sini adalah huruf masdari ya, sama seperti ma yang di ayat sebelumnya ya. Wa nasbin ya. Harfu masdariyin juga bisa ya, bentuk mutub ilah. Harfu masdariyin wa nasbin ya. Mabnu ala sukuni, dia mabni sukun. Dia bisa menjadi huruf masdari ya, maksudnya huruf yang mentakwil fiil setelahnya sebagai bentuk masdar. Dan juga dia sebagai huruf apa? Nasab ya, yang menasobkan fiil setelahnya ya, fiil mudhari ya. Ada yu'minu itu kan bentuk fiil mudhari ya. Fiil mudhari itu aslinya rafa. Tetapi karena dia dimasukin an ya, yang mana an itu huruf nasab, maka fiil mudhari menjadi mansub ya, menjadi fiil yang i'rabnya nasab. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun ya, an di atas nun ya. Yu'minu fi'lu mudhari'in, fiil mudhari. Mansubun yang mana i'rabnya nasab. Bi an yang menasabkan adalah huruf apa? An. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah hadfun nuni, dengan membuang nunnya ya. Jadi kalau i'rab asli, tanda i'rab asli nasab apa? Fathahan, tetapi di sini enggak fathah, tetapi apa?
dengan cara membuang nunnya karena min af'alil khamsah termasuk fiil-fiil yang 5. Yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani dan taf'alina. Jadi fiil 5 itu ketika nasab tandanya adalah dengan cara membuang nunnya. Yang mana aslinya apa? Yu'minuna. Ya, yu'minuna, nanya dibuang. Lalu wawul jama'ati, wawu jamaknya di situ ada wawu ya. Wawu jamaknya itu sebagai apa? Fa'ilun, sebagai fa'ilnya. Wa an wal fi'lu fi ta'wili masdarin fi mahal nasbin. An dan fi'il yang ditakwil sebagai masdar ya. Berarti an yu'minu kan? Illa ya kan? Ntar ada takwilnya di ini ya, di belakangnya. Itu menempati i'rab nasab ya. Sebagai apa? Maf'ulun bihi fi'il nakomu ya. Sebagai bentuk objek dari fi'il nakomu. Jadi nakomu tadi kan fi'il fa'il membutuhkan maf'ul objek. Yang mana objeknya itu ya bentuk fi'il ya fi'il mudhari yu'minu dan an itu yang ditakwil tadi ya. Berarti yu'minu ya, iman ya. Yu'minu jadi apa? Masdarnya iman. Nah, berarti apa? Imanahum. Oke, di situ ada ininya ya. Ada takwilnya di situ. Ai wa ma naqamu minhum. Mereka tidak mengadab atau menyiksa ya. Minhum dari orang yang beriman illa imanahum ya. Nah, ini berarti illa imanahum. Berarti dari an yu'minu itu ditakwil sebagai masdar menjadi ini illa imanahum gitu. Hanya karena keimanan mereka. Wal jumlatu la mahalalaha minal i'rabi. Jumlah ini tidak menempati i'rab. Ya, berarti yu'minu itu tidak menempati i'rab ya. Kenapa? Silatul mausuli al-harfi sebagai silah mausul harfian ya. Jadi ingat-ingat kalau ada huruf masdari ya fi'il yang jatuh setelahnya itu namanya silah mausul harfi gitu. Sebagai ini ya, sebagaimana ma tadi ya. Ma masdari yang ada di ayat sebelumnya. Billahi al-ba'u harfu jarin. Ba'nya adalah huruf jar. Mabnun al-kasri. Dia mabni kasroh. Allahi. Lafdzul jalalati. Allah adalah lafadz jalalah ya. Lafadz yang agung. Sebagai apa? Ismun majrurun bil ba'i. Isim yang dijarkan dengan huruf jar ba. Billahi. Wa alamatu jarhi. Tanda dia majrur adalah al-kasratu harokat kasroh. Wal jaru wal majruru maksudnya billahi ba'dan Allahi muta'alliqun bil fi'li fi yu'minu terkait pada fi'il yu'minu. Yu'minu billahi. Nah, kepada Allah. Ya, kalau kita ngomong kepada Allah, maksudnya apa kepada Allah? Yu'minu, ya, mereka beriman kepada Allah. Berarti ada ta'alluqnya gitu. Al-Azizi adalah sifatun ula. Sifat yang pertama ya, berarti sifat Allah ya. Allah Al-Azizi Zang, ya, yang maha apa? Perkasa. Berarti dia sifatnya Allah yang pertama. Majrurah, i'rabnya jar. Kenapa? Karena yang disifati Allah tadi kan mausufnya majrur juga kan? Dijarkan dengan huruf jar ba tadi. Wa alamatu jariha, tanda Al-Aziz itu majrur adalah al-kasratu, harokat kasroh. Billahi Al-Azizi gitu. Al-Hamidi adalah sifatun saniyatun, sifat yang kedua. Ya, sifat keduanya Allah, majruratun i'rabnya ikut jar. Wa alamatu jariha, tanda dia jar adalah al-kasratu, harokat kasroh juga. Oke, sekarang kita lihat ta'liqnya. Maksud dari wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamidi. Lihat ke bawah. Oke, ini ternyata ta'liq dari lafal al-aziz ya. Al-azizu maksudnya apa? Azizun ghalibun qadirun yukhsha'iqa bahu. Yang maha perkasa tadi, Allah yang maha perkasa tadi apa? Azizun, yang maha perkasa, ghalibun, yang superior ya, yang maha menang ya. Enggak ada yang lain gitu. Enggak ada satupun ya makhluknya yang bisa ngalahin ya. Berarti ghalib ya. Maha pemenang ya, maha pemenang atau yang maha superior. Qadirun ya, maha mampu, maha kuasa. Yukhsha iqabahu, yang ditakutin ikobnya.
Kalau ikop di dunia pun ya banyak orang yang berani kan disiksa, dicemplungin dalam parit yang apinya di situ bergejolak kan. Mereka kan tetap beriman dan sabar kan. Karena waktu itu apa? Mereka ditawarin, kamu mau kembali ya ke agama kami atau kamu tetap ya kekeh ya kan pada agama kalian, tapi akan saya cemplungin kan. Saya akan cemplungin di dalam parit yang ada apinya. Nah, itu kan azab ya kan? Atau siksaan mereka kan. Nah, siksaan mereka itu sepele. Banyak orang yang berani. Tetapi kalau siksanya Allah ya, siksanya Allah, naudzubillah ya. Semoga kita semua dijauhkan dari siksa Allah, karena tidak ada yang berani kan, yusya'alahi, ngeri kan. Karena azabnya adalah abadan abada, selama-lamanya ya. Azab jahanam ya, azab neraka-neraka yang lain pun selama-lamanya. Makanya yusya'al iqabahu. Al-hamidu adalah hamidun mun'imun yajibu lahu alhamdu ala nikmatihi. Hamidun yang maha terpuji ya. Hamid di sini ya bermakna mahmud ya. Isim fa'il bermakna isim maf'ul ya. Hamidun mahmudun yang terpuji. Hamidun yang terpuji mun'imun ya. Karena Allah yang maha pemberi nikmat ya. Atas apa? Kepada seluruh makhluknya. Yajibu lahu alhamdu. Maka karena Allah mun'im, maka wajib bagi kita semua senantiasa memujinya, bersyukur ya. Ala nikmati, atas nikmat yang kita peroleh kan. Kita bisa nafas ya kan. Kita masih bisa ikut kajian ini ya, kita masih bisa sarapan dan lain sebagainya. Itu nikmat dari Allah. Maka senantiasa ya orang yang pandai ya orang yang pintar itu orang yang ketika dikasih nikmat Allah senantiasa bersyukur kan gitu. Wa yurja sawabahu, dan hamid di sini Allah yang maha terpuji, yang diharapkan ya, yang diarep-arep kalau bahasanya Pak Hamka ya. Yang diarep-arep apa? Sawabnya, pahalanya ya. Oke, kita lanjut. Alladzi lahu mulku samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahidun. Alladzi ismu mausulin. Alladzi adalah isim mausul ya. Mabnun ala sukuni, dia mabni sukun fi mahali jarin, dalam i'rab menempati apa? I'rab jar. Sebagai apa? Sifatun salisatun, sifat yang ketiga bagi lafaz Allah ya. Berarti tadi Al-Aziz ya, Al-Hamid, Alladzi sebagai sifat yang ketiga. Lilafdil jalalati, bagi lafaz jalalah Allah tadi. Lahu adalah al-lamu harfu jarin, lamnya huruf jar. Mabnun alal fathi, dia mabni dalam fathah tetap dalam keadaan apa? Fathah. Wal ha'u dhamirun mutasilun, haknya adalah dhamir mutasil. Mabnun ala dhomi, dia tetap dalam keadaan dhammah, lahu. Fi mahali jarin, menempati huruf jar. Siapa yang mengerjakan? Bilami, huruf jar lam. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya lahu muta'alliqun bimahdzufin, terkait pada lafal yang terbuang sebagai apa? Khobarun muqaddamun, sebagai khobar yang didahulukan dari mubtada'nya. Mulku adalah mubtadaun muakhorun, mubtada. Ini mubtada'nya ya, yang muakhor, yang diakhirkan dari khobarnya tadi. Marfu'un, i'rabnya rafa. Wa alamatu raf'i, tanda rafa'nya dia adalah ad-dhammatu, harokat dhammah. Wal jumlatu silatul mausuli. Jumlah di sini maksudnya jumlah ismiyah ya. Khobar muqaddam dan mubtada muakhor sebagai apa? Silah mausul. Dan mulku ini juga sebagai mudhof ya, berarti di sini belum enggak ada ya, tetapi mulku sebagai mudhof. As-samawati adalah mudhofun ilaihi, mudhof ilaihnya dari lafal apa? Mulku. Mulkus samawati ya. Kerajaan langit ya, berarti kan mudhof ilaih. Majrurun, i'rabnya jar, wa alamatu jarihi, tanda dia jar adalah al kasratu, harokat kasrah. Wal ardi adalah al wawu ya, al wawunya dulu. Al wawu harfu atfin, wawunya adalah huruf ataf. Mabnun alal fathih, dia mabni fathah. Wal ardi ismun ma'tufun ala samawati, isim yang diatofkan pada lafadz as-samawati. Maka ngikut kan, karena samawati majrur maka ardi ikut majrur. Oke, sekarang ke bawahnya. Wallahu ala kulli syai'in syahidun. Al wawu istinafiyatun. Wawunya di sini adalah huruf istinafiyah ya.
Berarti kalimat di sini ya, wallahu ala kulli syai'in syahidun, berarti kalimat baru gitu. Allahu lafdzul jalalati mubtadaun marfuun wa alamatu rafi adhamatu. Allah di sini adalah lafadz jalalah ya, yang mana dia sebagai mubtada, i'rabnya rafa ya, wa alamatu rafihi, tandanya dia adalah dhamma. Ala harfu jarin, ala adalah huruf jar, mabnun ala sukuni, dia mabni sukun. Kulli ismun majrurun bi ala, isim yang dijarkan dengan huruf jar ala, wa alamatu jarhi, tanda dia majrur adalah al kasratu kasroh. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bi syahid, terkait pada lafaz syahid yang ada di belakang ya. Wa kulli ya, lafal kulli itu mudhofun sebagai mudhof. Syai'in adalah mudhofun ilahi, mudhof ilahnya dari lafal kulli. Majrurun i'rabnya pasti jar. Wa alamatu jarihi, tandanya dia adalah al kasratu, syai'in. Syahidun adalah khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, sebagai khobar yang i'rabnya rafa, tandanya adalah dhamma. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari. Jumlah atau kalimat yang terdiri dari mubtada khobar, maksudnya Allah dan syahidun ya, ini jumlah ini ya, wallahu ala kulli syai'in syahidun ini la mahalla laha minal i'rabi, tidak menempati i'rab karena dia istinafiyatun, sebagai jumlah baru, kalimat baru. Wahia wa'idun lahum, jadi wallahu ala kulli syai'in syahidun, dan sesungguhnya Allah ya atas segala sesuatu itu maha menyaksikan ya. Ini sebagai apa? Sebagai wa'id ya, sebagai ancaman, sebagai peringatan keras ya bagi mereka ya, orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir yang membakar orang yang beriman itu kan. Wa'idun lahum yakni annahu subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah alima ma fa'alu wa huwa mujazihim alaihi ya. Mereka ya, apa yang mereka perbuat itu tidak terlepas dari pantauan Allah ya, yang mana Allah maha mujazihim, akan membalas atas semua perbuatan mereka gitu. Oke, terakhir ayat ke-10 ya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannama walahum adzabu al-hariki. Inna harfu taukidin wa nasbin. Ini adalah huruf taukid dan nasab ya. Taukid sebagai penguat ya dalam maknanya, dan nasab sebagai penasab isim setelahnya gitu. Mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Alladzina ismun mausulun atau ismu mausulin, isim mausul. Mabniun alal fathi, dia mabni apa? Fathah. Fi mahali raf'in, dalam i'rab dia menempati i'rab rafa sebagai apa? Mubtadaun. Nah, sebagai mubtada ya. Nah, jadi isimnya ina tadi ya. Fatanu. Sorry di sini bukan rafa ya. Seharusnya ini ya. Seharusnya fi mahali nasbin ya, sebagai isimnya ina gitu. Karena di situ kan ada inna ya, huruf nasab kan, maka isim setelahnya menjadi isim yang dinasobkan ya. Jadi ini isimnya inna ya. Berarti fi mahali nasbin ismu inna gitu. Fatanu fi'lu madin mabniun ala dhammi. Fi'il madi mabni dhammah karena bertemu apa? Wawu jama'. Wa wawul jama'ati, wawu jamaknya sebagai apa? Dhamirun mutasil, dhamir mutasil. Mabniun ala sukun, dia mabni apa? Sukun. Tetap dalam keadaan sukun di situ. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa sebagai fa'ilun, sebagai fa'ilnya fatanu. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, kalimat yang terdiri dari fi'il fa'il, fatanu dan domirnya itu la mahalla laha minal i'rab, tidak menempati i'rab. Sebagai apa? Silatul mausuli, sebagai silah mausul dari lafadz alladzina ya. Jadi fi'il yang jatuh setelah isim mausul namanya silah apa? Mausul. Al-mu'minina adalah maf'ulun bihi, sebagai objeknya fatanu. Mansubun, i'rabnya pasti nasab karena dia objek. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-ya'u, huruf apa? Iya, mu'minin, ya mu'minina. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimin, karena dia bentuknya adalah jamak mudzakkar apa? Salim. Wal mu'minati,
Al-wawu harfu atfin, wawunya adalah huruf ataf ya. Al-mu'minati adalah ismun ma'tufun ala al-mu'minat. Jadi al-mu'minat ini isim yang diatofkan pada lafal mu'minin ya. Berarti sama-sama apa? Sama-sama mansubnya kan? Mansubun wa alamatu nasbi al-kasroh. Tandanya di sini kasroh ya, meskipun sama-sama nasab ya. Al-mu'minina tandanya ya, kalau mal-mu'minati tandanya kasroh. Kenapa? Li'annahu jam'u mu'annasin salimin. Karena dia jamak mu'annas salim. Jadi perhatikan teman-teman, kalau jamak mu'annas salim ya, kalau rafa tandanya adalah harokat apa? Doma. Al-mu'minatu. Tetapi kalau dalam keadaan nasab ataupun jer itu tandanya apa? Harokat kasroh. Al-mu'minati gitu. Jadi ada dua keadaan saja ya. Kalau enggak al-mu'minatu rafa, maka dia al-mu'minati nasab ataupun jer. Summa harfu atfin mabnun al-fathi. Summa adalah huruf ataf ya. Mabni fathah. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Jadi perhatikan ini ada tiga ya. Lam itu huruf nafi. Nafi maksudnya menafikan ya fiil setelahnya ya. Contohnya lam akul, saya belum makan. Berarti kan saya menafikan makan kan? Saya enggak makan ya. Itu namanya huruf nafi. Wa jazmin, dia huruf jazmi maksudnya apa? Menjazmkan fiil setelahnya. Ya menjazmkan fiil mudhari ya. Karena lam itu hanya bisa bertemu dengan fiil mudhari. Dan qalbin ya, huruf qalb maksudnya membalikkan ya. Huruf yang membalikkan dari zaman mudhari ya. Waktu mudhari itu kan waktunya hadir atau apa namanya? Hadir ataupun mustakbal ya. Hadir sekarang ya, hadir itu hal sama ya. Ataupun mustakbal. Ya. Di zaman mudhari kan ada dua kan. Kalau enggak hadir berarti mustakbal. Itu menjadi apa? Berubah menjadi zaman apa? Zaman madhi ya. Itu dinamakan huruf qalbin. Mabniun ala sukun, dia mabni sukun. Yatubu adalah fi'il mudhari, fi'lu mudhari'in. Majzumun i'rabnya jazm, yang menjazmkan apa? Lam ya, bilam. Seharusnya apa? Yatubuna ya. Dalam keadaan rafanya kan yatubuna ada nunnya kan? Karena dia dimasukkan huruf lam, huruf jazm maka menjadi lam yatubu. Wa alamatu jazmihi tanda dia jazm adalah hadzfun nuni dengan membuang nun. Jadi fi'il mudhari af'al khamsah dalam keadaan nasab maupun jazm dengan tanda membuang huruf nun gitu. Li'annahu apa? Minal af'alil khamsati. Wa wawul jama'ati fa'ilun. Wawu jamaknya di situ adalah sebagai fa'ilun. Wal jumlatu la mahalalaha minal i'rabi. Jumlah di sini yatubu dan fa'ilnya tidak menempati i'rab. Sebagai apa? Jumlah ma'tufah. Jumlah yang diatofkan pada jumlah sebelumnya. Ala silatul mausul tadi. Berarti pada jumlah fatanu. Falahum alfa'u waqiatun fi khobarin. Fi khobari inna. Jadi fa-nya di sini adalah jatuh ya, berada pada posisi khobarnya inna gitu. Dia posisinya itu ya berada pada posisi khobar inna. Li anna ismaha, karena isim inna tadi kan alladzin tadi kan. Isim mausul tadi kan. Wa huwa yusbihu asyarat. Yang mana dia menyerupai syarat gitu kan. Fil gumudi wal ibhami, dalam gumud dan ibham. Gumud itu apa namanya? masih samar atau tidak jelas gitu. Dalam kesamarannya, dalam ketidakjelasannya. Berarti belum jelas itu syaratnya. Kalau syarat kan seperti contohnya ya. Contohnya ya. Man yazra yahsud. Ya, man syarat ya. Man yazra yahsud, barang siapa menanam maka ya akan memanen atau menuai. Nah, itu namanya bentuk syarat dan jawab. Ini apa namanya? Menyerupai saja ya, menyerupai syarat ya, dalam gumud dan ibham. Lidzalika yuqalu, oleh sebab itu dikatakan fihi raihatu syar. Dikatakan bahwa ini apa ya? Terpengaruh pada syarat, dalam artian apa ya? Mambu-mambu syarat lah gitu. Dalam artian kalau bahasanya Pak Amka ya, Pak Sukidar gitu. Ini karena tadi yang menyerupai ya, maka raihah itu kan apa? Baunya tercemar kan, tercemar atau terpengaruh pada syarat seperti fiil syarat tadi ya. Fiil syarat atau isim syarat ya, atau huruf syarat kan. Syarat itu bisa berupa fiil atau bisa berupa isim atau bisa berupa huruf.
Walamu harfu jarin, lamnya adalah huruf jar ya, lahum. Mabnun alal fathih, dia mabni fathah. Wahum adalah domirun mutasilun, domir mutasil. Mabnun alal sukun, dia mabni sukun. Fi ma'ali jarin, dalam i'rab menempati huruf jar bilami, yang menjarkan adalah huruf jar lam. Wal jaru wal majruru lahum muta'alliqun bimahdzufin, terkait pada lafal yang terbuang. Sebagai apa? Khobarun muqaddamun, khobar yang didahulukan. Adzabun adalah mubtada'un muakhirun, mubtada' yang diakhirkan dari lahum tadi ya. Marfu'un i'rabnya rafa, wa alamatu rafi, tandanya rafanya dia adalah ad-dhammatu. Wal jumlatu minal fi'li wal jumlatu minal mubtada'i wal khabari, kalimat yang terdiri dari mubtada' khobar, maksudnya tadi khobarnya muqaddam ya, mubtada'nya muakhir ini fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa. Sebagai apa? Khobaru inna, sebagai khobarnya inna. Jadi khobarnya inna bentuknya apa? Bentuk khobar jumlah. Wal jumlatu min inna wa ismiha wa khobariha. Jadi kalimat keseluruhan ayat ini, inna isimnya dan khobarnya, la mahallalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai kalimat baru. Wa adzabun mudhafun, dan lafadz adzabun ini adalah sebagai mudhaf juga. Karena jahannama sebagai mudhafun ilaihi, sebagai mudhaf ilaihnya. Yang mana majrurun i'rabnya jar, wa alamatu jari, tanda dia jar adalah al fathatu, harokat apa? Fathah. Li annahu mamnuun minas sarfi lil alamiyati wa ta'nitsi. Jadi jahannama ini kan majrur kan sebagai mudhaf ilaih, tetapi tandanya adalah fathah. Kenapa? Karena dia isim ghairu munsharif ya. Isim yang tidak bisa dikasih tanwin. Dalam keadaan majrur, tandanya adalah harokat apa? Fathah. Jahannama. Tidak boleh jahannamin gitu. Ya, tidak boleh jahannamin, tetapi jahannama. Ilatnya, alasannya dia isim ghairu munsharif adalah ada dua. Alamiah, yaitu nama. Jahannam kan berupa nama kan? Nama salah satu neraka gitu kan. Dan taknis, ya, berupa mu'anas ya. Bentuk mu'anas. Walahum al-wawu harfu atfin. Wawunya adalah huruf athof. Walamu harfu jarin, huruf jar, mabnun al-fathi, dia mabni apa? Fathah. Hum adalah dhamirun mutasilun mabnun ala sukuni. Hum adalah dhamir mutasil mabni sukun, tetap dalam keadaan sukun. Fi mahali jarin, dalam i'rab menempati huruf jar, bil lami dijarkan huruf jar lam. Wal jaru wal majruru, maksudnya lahum muta'alliqun bimahdzufin, terkait pada lafal yang dibuang. Khobarun muqaddamun, khobar muqaddam. Khobar yang didahulukan dari mubtada'nya. Adzabun adalah mubtada'un muakhirun, mubtada' yang diakhirkan dari khobarnya tadi. Marfu'un i'rabnya rafa. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya dia adalah ad-dhammatu, harokat dhammah. Adzabun. Wal jumlatu fi mahali raf'in. Jumlah ya, mubtada' khobar, jumlah ismiyah ini ya, mubtada'nya muakhir tadi dan khobarnya muqaddam tadi, ma'tufatun ala jumlah sebelumnya, lahum ya, yang atas tadi ya. Diatofkan pada lahum adzabun juga. Wa adzabun, dan lafadz adzabun juga sebagai mudhafun, sebagai mudhaf. Sebagai mudhafnya al-harik ya. Al-hariki mudhafun ilaihi, sebagai mudhaf ilainya adzabun yang kedua. Majrurun i'rabnya jar, tandanya adalah al-kasratu, harokat kasroh. Oke, sekarang kita lihat ta'liknya ya. Ta'lik ayat yang ke-10. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan ya, yang menyiksa orang yang beriman itu ya, laki-laki maupun perempuan, kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab jahanam ya, dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Falahum fil akhirati adzabu jahannam. Jadi bagi orang yang tidak bertobat ya, orang-orang yang mengazab itu, ashabul ukhdud itu, kalau andikan mereka tidak bertobat, maka di akhirat dia akan mendapatkan adzabu jahannam, neraka jahanam. Dengan alasan apa? Bikufrihim ya. Dalam keadaan kekafiran mereka ya. Azab jahanam itu bukan karena perbuatan mereka yang keji tadi ya, tetapi dengan alasan kekafiran mereka gitu. Walahum adzabul hariki, dan juga mereka mendapatkan azab harik ya, azab yang membakar sebagaimana mereka membakar di dunia saat itu. Wahia narun ukhra, yaitu api
yang lain, ya, neraka yang lain. Berarti ada dua gitu azabnya. Azab jahanam karena kekafiran mereka dan azab harik karena perbuatan mereka gitu. Azimatun narun ukhra azimah. Api yang lain yang sama besarnya gitu. Tatasi'u kama yatasi'u al-harik bi ihrakim al-mu'min. Ya, yang begitu besar yang mana akibat dari perbuatan mereka membakar orang-orang yang beriman ketika di dunianya. Aulahum adzabu jahannam bil akhirati. Atau ini versi penafsiran yang kedua ya. Mereka mendapatkan azab jahanam di akhiratnya, ya. Walahum adzabul hariki fid dunya, dan juga dia mendapatkan azab harik terbakar juga. Mereka terbakar fid dunya di dunia. 5 ruya an-naro in qalabat alaihim fa ahraqatkum. Karena dalam kisahnya itu ya, ini Mas Bara masih nyimak enggak Mas Bara? Dalam kisahnya kemarin ternyata ada dalam kitab tafsir itu ada menafsirkan bahwa mereka itu di dunia pun sudah terazab ya. Karena mereka dalam ayat tadi kan ini menyaksikan orang-orang mukmin itu dilempar ke dalam, ya, dibakar di situ, ternyata apinya itu kembali kepada mereka juga. Mereka pun terbakar mati juga gitu. Nah, ini yang maksudnya ya, azab jahanam itu ketika dia ya di akhirat mendapatkan neraka jahanam pun mereka diazab Allah gitu. Sudah diazab Allah, apinya itu ternyata membalik kepada mereka ya. Karena mereka kan tadi di nguteri parit tadi kan, ternyata apinya meluber gitu kan, sehingga kena mereka juga gitu, kembali pada mereka, sehingga ahraqathum, ya, membakar hangus mereka juga gitu. Oke, ini teman-teman materi pada kesempatan kali ini ya. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang menjadi panduan kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini ya. Berhati-hati ya, karena kita sudah dikasih contoh-contoh orang-orang yang terdahulu yang melakukan perbuatan-perbuatan keji dan lain sebagainya akan mendapatkan azab dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Ustaz. Ini masih ada 10 menit, Ustaz. Boleh saya buka sesi tanya jawab? Oke, silakan. Silakan kawan-kawan yang ingin ditanyakan mungkin. Ada? Tidak ada? Oh, kayaknya tidak ada, Ustaz. Oh, ada nih. Siapa, Kak? Afwan, Ustaz, izin bertanya, apa asbab diturunkan surah Al-Buruj ini? Tafadhol, Ustaz. Ini siapa tadi yang bertanya? Kak Latifah Rashid kan. Oke, Ukhti Latifah. Di sini tidak dijelaskan asbabun nuzulnya ya. Untuk asbabun nuzul mungkin bisa dilihat di kitab asbabun nuzul. Karena saya juga belum membaca asbabun nuzul dari ayat Al-Burud ini ya. Jadi insya Allah ntar bisa saya carikan, atau mungkin Mas Bara kalau sudah mencari di situ ada khusus kitab asbabun nuzul ya. Saya ada ini bantu jawab. Ya, silakan kalau yang ini. Saya alhamdulillah di rumah ada buku ini. Tadabbur Al-Quran. Saya izin bacakan untuk yang surah Al-Buruj ya kawan-kawan. Oke, silakan, Bara. Suratul Buruj, surah Makkiyah, jumlah ayatnya 22. Tadi pertanyaannya sebab turunnya ya. Ntar saya lihat dulu. Surah ini dinamakan sebab penamaan yang lain. Oh, asbabun nuzulnya nggak ada di sini. Tapi saya bacakan ininya. Sebab penamaan surah Al-Buruj. Surah ini dinamakan dengan nama ini karena Allah SWT memulai surat ini dengan bersumpah menggunakan nama tersebut. Pembahasan utama surah Al-Buruj. Pembahasan utama surat ini adalah ketetapan di atas akidah yang benar. Tema-tema surah Al-Buruj. 1. Surah ini menyebutkan kisah Ashabul Ukhdud, suatu kaum yang lemah, namun mereka kokoh di atas agama mereka hingga mereka pun dibunuh oleh raja desa tersebut dan mereka meninggal dalam keadaan beriman.
Sungguh ini adalah kemenangan yang besar. Ayat 1-9. Tema yang kedua, penjelasan keburukan mereka yang menfitnah orang-orang yang beriman karena agamanya dan ancaman Allah untuk mereka yang memfitnah. 3, ayat 3, jalan menuju kemenangan yang besar adalah keimanan dan amal solih. 4, pemaparan contoh dari orang-orang yang mendustakan dan kuatnya siksaan Allah SWT kepada mereka. Iya, tidak ada ini asbabun nuzulnya di sini. Nanti kalau kita temukan, kita share ke grup ya. Insya Allah. Oke, apakah masih ada pertanyaan dari kawan-kawan yang lain? Ini ada akhi atau sebab tasmi. Iya, sebab dinamakan surah Al-Buruj. Sebab tasmi. Oke, apakah masih ada pertanyaan kawan-kawan? Oke teman-teman, kitab ini kan namanya kitab I'rab Al-Qur'an ya. Jadi emang apa ya istilahnya, poin utamanya adalah mengi'rab gitu kan. I'rab kata per kata, lafal per lafal dari kata-kata yang ada di Al-Qur'an gitu. Jadi itu ya secara apa ya, garis besarnya adalah mengi'rab. Ini sebagai apa dalam ilmu nahwu gitu. Kalau untuk tadi ya ilmu-ilmu tentang asbabun nuzul dan lain sebagainya itu berkaitan dengan ilmu yang lain kan. Kayak tadi asbabun nuzul itu ada kitab sendiri kan, membahas tentang asbabun nuzul, atau mungkin di tafsir itu biasanya dalam menafsirkan surat-surat itu biasanya diterangkan dulu ya asbabun nuzulnya ya, seperti diturunkan ayat ini atau surat ini itu apa gitu ada. Oke, ada lagi yang bertanya? Oke. Tips dari Ustadz supaya mahir dalam i'rab dan udah sering belajar i'rab dan kitab nahwu dasar. Budiansyah dari Pak Budiansyah atau Kak Budiansyah? Bang Budiansyah. Ya tipnya itu ya gampang saja. Ya sering berlatih gitu kan, sering belajar. Sama dulu juga saya belajar nahwu itu ya lama sekali gitu, dalam artian nggak paham-paham gitu, nggak mudeng-mudeng ya. Jadi dari kecil tuh ya ikut aja gitu, belajar maksudnya apa sih, ini rafa, tandanya ini bingung gitu kan. Tetapi ketika kita sudah praktekkan, apalagi kalau kita ajarkan ya. Saya tiap hari baca ini lama-lama ngelotok sendiri kan. Ya, saya ngajar ini sama dengan saya belajar gitu. Ya. Saya ngajar ini sama dengan belajar, sehingga saya itu apa ya, jadi apa ya, setiap ilmu yang kita ajarkan itu justru menjadi apa ya, penguat ilmu kita gitu. Ada ilmu baru, dapat ilmu baru, semakin ingat gitu. Oh ini ternyata i'rab rafa tanda yang ini gitu. Jadi simpel saja ya. Terus berlatih ya, belajar itu saja. Enggak ada cara yang lain. Oke, ada yang lain? Oke, kawan-kawan, apakah masih ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi hari Senin pagi. Ya. Jazakumullah khairan untuk teman-teman, terkhusus untuk Ustadz yang menyampaikan ilmunya pada kita. Saya izin mengakhiri meeting pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbara. Nggih, monggo Pak Hamka, Pak Sugindar. Nggih, matur nuwun Tab. On live. Nggih, dan teman-teman semuanya yang tidak kenal satu persatunya.